nama saya Dimas Fauzan Pratama, saya selaku moderator dari kelompok 3A. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu membahas tentang energi. Sebelumnya, di sini ada perkenalkan terlebih dahulu anggota saya, ada Deski Parmawiranda, ada Fadlan Ihsan Ramadan, ada Dian Nurul Fajriah, ada Desta Kusumawati, ada Bima Rizky Fadila, dan ada saya sendiri Dimas Fauzan Pratama. Untuk slide selanjutnya, boleh kepada Deski Parmawiranda untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Deski Parmawiranda. Di sini saya akan membahas tentang pengertian energi. Lanjut. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak, yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika, atau daya atau kekuatan, yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Lanjut. Sedangkan energi alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Energi alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Dari rangkaian pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa energi merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Lebih jauh berikut ini informasi mengenai pengertian energi menurut para ahli. 2. Pengertian energi menurut para ahli. Lanjut. Pertama, menurut Arif Al-Fatah dan Muji Lestari, energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha dalam kenyataannya. Setiap dilakukan usaha selalu ada perubahan, sehingga usaha yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyebabkan perubahan. Yang kedua, menurut Campbell, Rees, dan Michels, energi adalah kemampuan untuk mengatur ulang suatu kumpulan materi, atau dengan kata lain, energi adalah kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan kerja. Yang ketiga ada menurut Alvin Hadiwono, mengemukakan bahwa energi adalah perihal tentang apapun yang bergerak, berhubungan dengan ruang dan waktu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Deski Parmawiranda yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian Nurul Fajriah. Kepada saudari Dian, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perkenalkan saya Dian Nurul Fajriah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis energi. Yang pertama itu ada energi mekanik. Energi mekanik yang tersimpan merupakan energi potensial atau energi kinetik. Energi mekanik digunakan untuk menggerakkan atau memindahkan suatu benda, misalnya untuk mengangkat batu pada pembangunan gedung, terus untuk memompa air, untuk memutar roda kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada energi listrik. Energi jenis ini berkaitan dengan akumulasi arus elektron, dinyatakan dalam watt jam atau kilowatt hour. Bentuk transisinya adalah aliran elektron melalui konduktor jenis tertentu. Energi listrik dapat disimpan sebagai energi medan elektromagnetik yang merupakan energi yang berkaitan dengan medan listrik yang dihasilkan oleh terakumulasinya muatan elektron pada pelat-pelat kapasitor. Besarnya energi listrik yang diberikan sebuah sumber tegangan untuk memindahkan muatan yang memiliki
hambatan R secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan Q dikali V, di mana W adalah energi dengan satuan Joule, Q adalah besar muatan yang dipindahkan dengan satuan Coulomb, V adalah benda potensial listrik dengan satuan Volt. Lalu karena Q sama dengan I dikali T, maka rumus energi listrik dapat diperluas menjadi W sama dengan V dikali I dikali T, di mana W adalah energi dengan satuan Joule, Q adalah besar muatan yang dipindahkan dengan satuan Coulomb, V adalah benda potensial listrik dengan satuan Volt, dan I adalah arus listrik dengan satuan ampere, lalu T adalah waktu dengan satuan second. Jika diterapkan hukum Ohm pada sebuah rangkaian listrik, di mana V sama dengan I dikali R, maka rumus energi listrik dapat dikembangkan menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan V-nya itu sama dengan I dikali R. Berarti W sama dengan I dikali R, lalu dikalikan dengan I, lalu dikalikan dengan T. Maka rumusnya menjadi W sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R, lalu dikalikan dengan T. Kemudian rumus W sama dengan V dikali I dikali T dapat juga dirubah ke dalam persamaan lain apabila menggunakan I-nya sama dengan V per R. Sehingga rumusnya menjadi W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan V dikali V per R. I-nya kita ubah menjadi V per R lalu dikalikan dengan T. Maka rumusnya menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana W adalah energi dengan satuan Joule, V adalah benda potensial listrik dengan satuan Volt, lalu T adalah waktu dengan satuan second, dan R adalah tegangan dengan satuan Ohm. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian yang telah menyampaikan presentasi kepada teman-teman semua. Baik, dilanjut dengan Mas Fadlan. Kepada Mas Fadlan untuk melanjutkan presentasi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ihsan Ramadan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Dian. Berikutnya yang C, energi elektromagnetik. Energi elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi elektromagnetik. Energi radiasi dinyatakan dalam satuan energi yang sangat kecil, yakni elektron volt atau mega elektron volt, yang juga digunakan dalam evaluasi energi nuklir. Radiasi elektromagnetik merupakan bentuk energi murni dan tidak berkaitan dengan massa. Next. Yang D, energi kimia. Jenis-jenis energi lainnya adalah energi kimia yang merupakan hasil interaksi elektron di mana dua atau lebih atom atau molekul berkombinasi sehingga menghasilkan senyawa kimia yang stabil. Energi kimia hanya dapat terjadi dalam bentuk energi tersimpan. Yang E, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam bentuk tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Energi ini dilepas sebagai hasil usaha partikel-partikel untuk memperoleh kondisi yang lebih stabil. Energi nuklir juga merupakan energi yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif. Bahan radioaktif sifatnya tidak stabil, sehingga bahan ini dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan mengeluarkan energi yang cukup besar.
Energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik ataupun untuk keperluan pengobatan dan lain-lain. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Fadlan yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Desta Kusumawati. Kepada Desta, dipersilakan. Ya, saya lanjutkan pemaparan dari Fadlan tadi. Nama saya Desta Kusumawati. Yang selanjutnya ada F, energi termal atau panas. Energi termal merupakan bentuk energi dasar, yaitu semua energi yang dapat dikonversi secara penuh menjadi energi panas. Sebaliknya, pengonversian dari energi termal ke energi lain dibatasi oleh hukum termodinamika kedua. Bentar. Lalu selanjutnya, G, energi kinetik. Energi kinetik atau energi gerak, disebut juga dengan energi kinetik, adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik di sebuah benda didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga menjadi kecepatan tertentu. Setelah kita mengetahui apa definisi energi kinetik, mari kita lihat bagaimana rumus energi kinetik itu. Ada EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, di mana EK adalah energi kinetik, M adalah massa benda, V adalah kecepatan atau laju benda. Materi selanjutnya ada 4 fungsi energi. Berikut ini sebagai contoh energi dengan mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada pemakaian setrika untuk menggosok pakaian. Yang kedua ada energi kimia jadi energi gerak mekanik. Pada makanan yang dimakan kemudian diolah dengan reaksi kimia sehingga jadi sumber energi dalam beraktivitas. Yang ketiga ada energi listrik jadi energi bunyi. Contohnya pada pemakaian bel yang menghasilkan bunyi. Lalu yang keempat ada energi gerak menjadi energi panas. Contohnya, pada gesekan dua benda dengan terus-menerus menghasilkan panas. Yang kelima, energi cahaya menjadi energi kimia. Contohnya, pada pemanfaatan cahaya matahari. Dan yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak. Yang contohnya merupakan pada pemakaian kipas angin. Slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desta Kusumawati yang telah menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya sendiri. Boleh, Desta. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Fauzan Pratama. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan energi dalam konstruksi bangunan. Boleh di next, Desta. Nah, di sini ada gambar speedometer pada mobil. Ini di sini penerapan energi kinetiknya. Boleh dilanjut. Oke, jadi energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Nah, setiap benda ini memiliki kecepatan. Benda tersebut akan memiliki energi kinetik. Nah, tanpa kita sadari, energi kinetik selalu diterapkan dalam aktivitas konstruksi bangunan. Misalnya, menggunakan alat konstruksi bangunan seperti alat odometer untuk menampilkan jarak tempuh suatu kendaraan dari awal digunakan. Ketika kita menggunakan odometer, kita bergerak sejauh jarak yang ingin kita ukur. Nah, hal tersebut juga sudah termasuk ke dalam penerapan energi kinetik. Bahkan, hampir semua aktivitas yang dilakukan dalam konstruksi bangunan menggunakan energi kinetik. Karena banyak kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak maupun berpindah benda. Boleh di next. Di sini ada contoh dari pemanfaatan pencahayaan alami, cahaya matahari pada siang hari. Boleh di next. Termasuk energi kinetik. Boleh. Baik, selanjutnya ada cahaya matahari. Di sini cahaya matahari tersebut pengertiannya adalah salah satu energi yang dapat dimanfaatkan pada sebuah bangunan. Nah, salah satu solusi terbaik untuk memasukkan cahaya alami serta udara ke dalam rumah selain menggunakan jendela adalah dengan membuat bakwan
pada bukaan pada atap atau biasa disebut juga dengan skylight. Skylight ini hampir serupa dengan jendela, yakni elemen bukaan yang berfungsi sebagai akses masuknya cahaya matahari sekaligus sirkulasi udara. Bedanya skylight terletak di langit-langit sehingga aplikasinya lebih efektif untuk menerangi ruangan. Cara ini bisa menghemat biaya tagihan listrik tiap bulannya. Skylight biasanya berupa jendela kaca yang kacanya bisa dipasang mati atau bisa dibuka untuk ventilasi udara. Jadi, selain cahaya alami, skylight dengan kaca yang bisa dibuka tutup dapat membiarkan udara alami mengalir ke dalam ruangan. Oke, boleh di next. Nah, di sini salah satu contoh pemanfaatan angin untuk ventilasi udara alami. Oke, next. Oke, perancangan memanfaatkan potensi iklim ini juga dapat menghasilkan gedung yang nyaman. Usaha pengendalian terhadap pengaruh iklim dapat dilakukan untuk memenuhi tingkat kenyamanan dalam ruang. Dalam batas tertentu dapat dilakukan usaha pengendalian secara pasif, seperti memanfaatkan potensi pergerakan udara untuk ventilasi dan pertukaran udara. Pergerakan udara dapat melepaskan panas dari permukaan kulit melalui penguapan atau evaporatif cooling. Semakin besar kecepatan pergerakan udara, semakin banyak panas yang dapat dihilangkan dari permukaan tubuh manusia. Untuk dapat memenuhi persyaratan kenyamanan termal, pada umumnya jenis ventilasi alami yang dianjurkan adalah sistem cross ventilation atau ventilasi silang, yang merupakan bentuk ventilasi alami yang ideal. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi listrik. Oke, next. Maaf, sebelumnya mungkin ini bagian Bima ya. Oh iya, Bima. Oke, saya cukupkan presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada Bima Rizky untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bima Rizky Fadilah dari kelas A dengan NIM 15065211032. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi listrik. Bisa di next? Oke. Surya atap atau yang biasa dikenal dengan panel surya atap adalah perangkat dengan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah maupun jenis bangunan lain. Berbeda dengan listrik konvensional, teknologi ini memungkinkan masyarakat dapat menikmati aliran listrik dengan sumber energi baru terbarukan yang berasal dari sinar matahari. Penggunaan energi yang berasal dari sinar matahari ini tentu lebih efisien karena berasal dari sinar matahari dan tidak menghasilkan emisi yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi pemanfaatan energi matahari ini dilakukan dengan mengubah sinar matahari yang ditangkap sesuai gambar yang sebelumnya menjadi energi panas atau listrik untuk memenuhi kebutuhan energi manusia. Pemanfaatan tenaga surya dilakukan, saya lanjut ya. Nah, jadi pemanfaatan tenaga surya ini dilakukan dengan mengubah sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik. Oke, selanjutnya di sini ada penerapan energi listrik dalam konstruksi bangunan ya. Oke, bisa dilanjut, Pak. Nah, energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik yang dapat menimbulkan medan listrik statis atau bergeraknya elektron pada pengantar listrik, atau biasa disebut dengan konduktor, atau ion positif dan ion negatif, pada zat cair atau gas. Listrik mempunyai satuan ampere dengan simbol A dengan tegangan listrik yang bersimbol V dengan satuan volt dengan ketetapan kebutuhan penggunaan daya listrik, watt yang diberi simbol W.
Penerapan energi listrik dalam konstruksi bangunan salah satunya adalah penggunaan tower crane seperti contoh gambar sebelumnya. Alat tersebut membutuhkan daya listrik yang besar. Selain itu, banyak sekali alat-alat konstruksi bangunan yang memiliki energi listrik seperti mesin molen, bor listrik, ekskavator, dan lain-lain. Selain alat yang digunakan untuk konstruksi bangunan listrik, juga diperlukan ketika bangunan tersebut sudah jadi total. Jadi misalkan ada rumah yang dibangun dan sudah jadi. Nah, untuk penerangannya itu menggunakan lampu, untuk mengalirkan air yang memakai pompa listrik, dan untuk memakai alat-alat elektronik lainnya. Bisa dilanjut? Oke. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa contoh soal dan penyelesaian dari materi yang telah kelompok kami buat. Untuk soal nomor 1, nah di sini ada sebuah mobil bermasa 40.000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapakah energi kinetik mobil tersebut? Nah, jadi diketahuinya di sini ada masanya si mobil ya, yaitu 40.000 kg dan kecepatan si mobil yaitu 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya ialah energi kinetik dari mobil tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus dari energi kinetik yang telah dijelaskan oleh Dimas Fauzan sebelumnya, yaitu rumusnya energi kinetik sama dengan setengah dikalikan dengan massa dikalikan dengan kecepatan kuadrat. Nah, setelah kita masukkan angkanya dan menghitung, ketemulah energi kinetiknya yaitu 8.000 kJ. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bima Rizky. Untuk soal nomor 2 ini akan dibahas oleh saya sendiri. Baik, langsung saja. Untuk soal yang kedua, di sini ada balok bermasa 2 kilo yang berada di atas permukaan yang licin dan dipercepat dari kondisi diam hingga bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat sendiri. Dan terus juga untuk pertanyaannya, tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 5 second. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih diketahuinya apa aja. Kita tulis terlebih dahulu. Di sini ada M sama dengan 2 kilo, A itu sama dengan 2 meter per second kuadrat, detiknya atau secondnya itu waktunya 5 second. Nah, untuk selanjutnya terlebih dahulu kita cari kecepatan balok saat 5 second. Kemudian kita cari selisih energi kinetik dari kondisi awal dan akhirnya. Boleh di next. Nah, untuk rumusnya itu ada V1 sama dengan V0 ditambah A dikali T. V1-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena pada saat di awal itu kita belum melakukan gerak apapun dan masih keadaan diam, maka dari itu kita tuliskan 0. Ditambah A-nya tadi 2 dan T-nya 5 dikali sama dengan 10. Selanjutnya ada W. W sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. W sama dengan delta EK sama dengan setengah dikali 10 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah, sama dengan 100 Joule. Oke, next. Nah, untuk soal nomor 3 ini, saya serahkan kepada Desta Kusuma. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan untuk soal nomor 3. Di sini ada sebuah elemen pemanas listrik yang digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan 28 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 280 volt. Berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Kita memiliki diketahuinya itu V sama dengan 280 volt. T atau time-nya itu 1 menit sama dengan 60 detik. Dan R-nya itu 28 ohm. Yang ditanyakan, berapa energi listrik yang dihasilkan oleh pemanas tersebut selama 1 menit? Lalu kita menggunakan rumus W sama dengan V kuadrat per R dikali T untuk penyelesaiannya. W sama dengan 280 kuadrat per 28 dikali 60. W sama dengan 78.400 per 28 dikali 60. W sama dengan 168.000 Joule. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Desta. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fadlan. Baik, berikutnya contoh soal nomor 4. Soalnya sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gendung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan gaya gravitasinya itu 10
meter per second pangkat minus 2. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah adalah, nah diketahui masanya itu 2 kg, gravitasinya 10 meter second pangkat min 2, A1-nya sama dengan 100 meter, H2-nya sama dengan 20 meter. Ditanya usaha yang dilakukan oleh gaya berat sampai pada ketinggian 20 meter dari tanah. Penyelesaian rumusnya W sama dengan mg delta H. W sama dengan M kali G buka kurung H1 dikurang H2 tutup kurung. W sama dengan 2 kg dikali 10 meter per second pangkat min 2 buka kurung 100 meter dikurang 20 meter. W sama dengan 1600 kg dikali M pangkat 2 S pangkat min 2 sama dengan 1600 Joule. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fadlan Ihsan yang telah mempresentasikan soal nomor 4. Selanjutnya untuk soal nomor 5 akan dipresentasikan oleh Dian. Kepada Dian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk soal nomor 5 akan saya lanjutkan. Di sini terdapat benda bermasa 10 kg, hendak digeser melalui permukaan bidang miring yang licin seperti gambar berikut. Di sini terdapat gambar bidang miring, lalu ditanyakan tentukan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut. Diketahui masanya sama dengan 10 kg, lalu gaya gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat, S-nya sama dengan 10 meter. Nah, di sini sin 37 derajatnya sama dengan 3/5. Lalu ditanyakan W. Nah, kita masuk ke rumus W-nya, ke penyelesaiannya yaitu W sama dengan delta EP sama dengan M dikali G dikali delta H. Lalu W sama dengan M dikali G dikali S, lalu dikalikan dengan sin 37 derajat. Kita masukkan angkanya, W sama dengan masanya 10, dikalikan dengan gravitasinya 10, lalu dikalikan dengan S-nya 10, lalu dikalikan dengan sin 37 derajatnya yaitu 3/5. Maka hasilnya sama dengan 600 Joule. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian yang telah mempresentasikan hasil dari soal nomor 5. Untuk selanjutnya ada yang terakhir soal nomor 6 kepada Deski Parmawiranda, dipersilakan. Baiklah, soal nomor 6. Soalnya itu untuk meregangkan sebuah pegas sebesar 6 cm diperlukan energi sebesar 50 Joule. Energi yang dibutuhkan untuk meregangkan pegas sejauh 12 cm adalah, begitu diketahui, yaitu X1 6 cm, X2 12 cm, dan E1 sama dengan 50 Joule. Yang ditanya pada soal tersebut adalah E2. Nah, jadi penyelesaiannya itu E1 per E2 sama dengan X1 per X2 kuadrat. E2 sama dengan E1 dikali X2 per X1 kuadrat. E2 sama dengan 50 dikali 12 per 6 kuadrat, itu E2 sama dengan 50 dikali 2 kuadrat. Jadi E2 sama dengan 50 dikali 4, dengan hasil akhirnya itu 200 Joule. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Deski Parmawiranda yang telah menyampaikan hasil presentasi dari soal nomor 6 ini. Kiranya cukup sekian dari kelompok kami. Dan ini ada daftar pustaka. Di sini saya buka untuk pertanyaan, boleh dari kelas A1, dari kelas B1. Terima kasih. Sebelumnya, maaf, saya izin bertanya. Iya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Siti Afrili Zahra dari kelompok 5 kelas A. Sebelumnya saya izin tanya,
Apakah energi itu bisa habis? Dan kalau bisa, apa yang dapat dilakukan apabila sumber energi kita itu habis? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Sita Filizara yang telah bertanya. Untuk kelas B, mungkin ada yang ingin bertanya? Ada juga. Saya ingin bertanya dari kelas A, boleh? Ya, dipersilakan, boleh. Ya. Baik, saya Lutfi Lutari dari kelompok 5A kelas A. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan efisiensi energi dalam rancangan bangunan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Lutfiah Utari yang telah bertanya. Untuk jawabannya, dimohon dulu kelompok kami sedang mencarinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ulpiah, yaitu apa yang dimaksud dengan efisiensi energi dalam rancangan. Efisiensi energi dalam rancangan bangunan merupakan pendekatan yang dilakukan melalui pemanfaatan atau pemakaian teknologi yang membutuhkan energi lebih rendah dalam melakukan fungsi yang sama, seperti penggunaan lampu dan peralatan listrik yang hemat energi. Apakah saudara Ulfi dapat diterima jawabannya? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilakan pada mungkin Bima Rizky ingin menjawab. Oke, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi energi yang habis itu kan umumnya energi yang tidak terbarukan ya. Nah, terus jadi ada nih namanya energi alternatif. Nah, energi alternatif ini adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi yang tidak terbarukan itu, yang dimana energi yang bakal habis. Nah, contohnya dari energi alternatif itu sendiri ada air, cahaya matahari, angin, ya, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada saudara Bima yang telah menjawab. Untuk Desta Kusmawati mungkin ingin menambahkan, ada yang ingin ditambahkan atau tidak? Ya, saya izin menambahkan, untuk contoh energi alternatif itu seperti PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, yang memanfaatkan air untuk menggerakkan turbin yang nantinya akan menghasilkan listrik. Terus energi alternatif juga memiliki kadar polusi yang jauh lebih sedikit daripada energi fosil. Mungkin itu saja moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Desta dan juga Bima yang telah menjawab pertanyaan dari Siti Afili Zahra. Gimana Siti Afili, apakah bisa diterima jawabannya? Iya, sudah terjawab. Terima kasih atas penjelasannya Bima dan Desta. Terima kasih moderator. Ya, baik, sama-sama. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.